tahun 1323 Hijrah. Berkumpullah kemudian di Tanah Abang dan Krukut sekarang. Krukut, wilayah Jakarta. 4 orang ulama. Ada Said Al-Fakhir, ada Said Abdurrahman, ada Said Muhammad, ada Said Sehan. 4 orang. Kumpul di situ merumuskan. Kita ini kenapa ya? Sudah 300 tahun kurang lebih. Kita tidak bisa mengatasi penjajahan Belanda. Kalah terus. Apa yang kurang? Dirumuskan oleh ulama, oh kita ini berjuang terpecah-pecah, tidak bersatu. Kita kalah di pendidikan, kita kalah kemudian di sini, kalah di sini, kalah di sini. Kalah dalam logistik, maka kita harus bersatu. Maka dirumuskan oleh mereka, dibuatlah kemudian satu perhimpunan namanya Jamiatul Khair. Maka diundang kemudian para ulama, diundang. Apa yang disepakati? Kita harus sepakat bikin pendidikan yang berkualitas. Bersatu dalam hal ekonominya, perdagangannya, bersatu dalam hal ilmu politiknya. Maka disepakati berkumpullah kemudian 6 tahun dari situ, tahun 1911. Untuk pendidikan diundang seorang alim besar, alim minal ulama, namanya Syekh Ahmad Surkati, yang berasal dari Sudan. Sur artinya ahli, kati artinya kitab, rajin dengan kitabnya. Dulu sedang belajar di Ummul Qura, sedang berada di Al-Azhar, kemudian diminta ke Indonesia, ke Nusantara. Indonesia belum ada. Maka datanglah kemudian 6 tahun kemudian, tahun 1911. Maka berkumpullah pada saat itu. Ada ahli sokongan dagangnya, ada ahli ilmu politiknya, ada ahli pendidikannya. Kayak Ahmad Dahlan dan yang dari Yogyakarta, dari Kauman, yang kemudian mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November tahun 1912, datang ke sana. Kumpul diskusi, apa yang disepakati? Kita harus kompak. Maka dibuat pusat pendidikan Solo, berkumpullah para pengusahanya, diinisiasi oleh Kiai Haji Saman Hudi, mendirikan Syarikat Dagang Islam. Urusan perdagangan Solo yang support, urusan bisnis Solo yang support, urusan pengetahuan pendidikan dari Jakarta sampai dengan Yogyakarta, urusan kemudian masalah ilmu politiknya Surabaya, namanya maaf Haji Omar Said Cokro Aminoto, selalu disingkat dengan HOS, bukan HOS, Haji. Kalau haji itu orang apa? Orang Surabaya, orang Islam. Orang Islam. Gak ada negara lain menggunakan gelar haji, tidak ada. Tidak ada agama lain menggunakan haji, pasti Islam, pasti Islam. Islam. Haji Omar Said Cokro Aminoto. Perhatikan, 300 tahun tidak terwujud kemerdekaan itu. Cuman dalam kisaran 30 tahun hilang 01. 30 tahun. Berkumpul mereka semua, linknya disatukan. Solo menghimpun para pengusahanya, support untuk kemerdekaan Indonesia. Perhatikan, Jakarta, Jogja kasih pendidikan yang bagus. Sampai sekarang Jogja dikenal dengan kota pendidikan. Teman-teman, Surabaya support bagian ilmu politiknya, orasinya, macam-macamnya. Di antara murid Haji Omar Said Cokro Aminoto adalah Insinyur Soekarno. Didik. Apa yang terjadi? Tidak tunggu lama. 1911 cuma butuh 34 tahun. Tadi 300 tahun gak dapat, sekarang 34 tahun. 1911 tambah 34, 1945. 17 Agustus, hari Jumat, bulan Ramadan, jam 10 pagi, diikrarkan kemerdekaan Indonesia. Ketika diikrarkan, tempatnya, maaf teman-teman sekalian, di buku sejarah cuma dituliskan jalannya. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Masya Allah, apakah proklamasi dilakukan di jalan? Tidak. Ternyata di halaman rumah nomor 56. Nomor itu kan rumah, tempat. Kalau jalan tidak pakai nomor. Jalan Kiai Haji Wahid Hashim di jalan. Nomor berapa? Nomor sekian, berarti tempat tertentu. Jalan Pegangsaan Timur, jalan nomor 56, kediaman tertentu. Kediaman siapa itu? Kediaman orang Islam, orang Indonesia, keturunan Yaman, namanya Syekh Faraj bin Marta. Syekh Faraj bin Marta mewakafkan rumahnya untuk kepentingan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau seorang pengusaha sukses dari Solo sampai dengan ke Surabaya. Masya Allah, kemudian tinggal di wilayah Bogor. Insinyur Soekarno dapat kemudian hadiah dari beliau. Diwakafkan rumahnya, proklamasi di situ. Saya sampai sekarang punya salinan ucapan terima kasih Negara Kesatuan Republik Indonesia pada keluarga besar Syekh Faraj bin Marta. Kumpul semua. Dengan kemuliaan itulah terjadi kemerdekaan Indonesia. Dicantumkan di Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa di pembukaan undang-undang. Jadilah undang-undang pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai beragama ada di situ. Jadi ada pengakuan di situ. Negara Indonesia saja bisa sukses, bisa merdeka, lawan penjajah hanya dengan maaf, bambu runcing, merah darah,
putih kain kafan, jadi bendera. Kalau bukan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, mustahil ada kemerdekaan. Makanya teriakan pertama yang menghadirkan kemerdekaan, teriakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di kalimat Allahu Akbar itu bukan kalimat teroris. Itu kalimat kemerdekaan. Itu kalimat yang menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalimat yang diakui di undang-undang, di pembukaan disebutkan. Jadi dasar negara, jadi Pancasila. Itu Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Di kalimat itu yang mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya teman-teman sekalian, kalau tidak ada tuntunan Al-Quran yang diamalkan pada saat itu 1905, mustahil bisa 35 tahun, 34 tahun negara Indonesia bisa mendapatkan kesuksesannya untuk merdeka. Baca. Dan tidak mudah itu, luas luar biasa. Lihat buku yang sama, halaman 19, paling kanan sebelah atas. Luas negara kita aja, itu daratnya 2 juta kilometer persegi. Lautannya 3.200.000. Kalau dikumpulkan Eropa semua kumpul, belum sampai menyamai Indonesia. Satukan Perancis, Belanda, Spanyol, Belgia, itu maaf, belum cukup untuk menjadi Indonesia. Luas. Pulaunya 13.677 pulau. Belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas dan sebagainya. Luas. Tidak mudah menyatukan itu. Kalau bukan karena Allahu Akbar, bukan karena Quran, mustahil. Nah sekarang pertanyaannya, negara kita sudah merdeka dengan prinsip Al-Quran, dengan prinsip sunnah. Dibawa bahkan utusannya ke Yogyakarta. Silahkan cek di Museum Yogyakarta. Utusan dari Turki datang menyampaikan 2 sifat. Satu bendera warna hitam dengan bertuliskan La ilaha illallah sebagai perlambangan Ka'bah, manhaj Al-Quran. Kedua bendera warna hijau bertuliskan Muhammadur Rasulullah sebagai gambaran dari sunnah. Jadi negara ini dibawa dengan prinsip Al-Quran, dengan prinsip sunnah Nabi sampai ke kemerdekaan. Tinggal kita sekarang bagaimana mengisinya. Masalahnya ada kalangan-kalangan tertentu dari dulu, dari kalangan orientalis, dari kalangan orang-orang yang tidak suka Indonesia mencapai kemerdekaannya. Mereka tahu sumbernya dari Quran, mereka tahu sumbernya dari sunnah. Makanya antum dijauhkan dari Al-Quran dan sunnah. Antum dijauhkan jauh dari Al-Quran. Silakan cek, hanya baca. Quran itu hanya boleh ada di masjid, bahas dalam kitab, nggak boleh muncul di perekonomian. Begitu antum bawa gerakan Quran menuju perekonomian, antum akan banyak diserang. Silakan, kalau cuma ceramah di masjid, antum nggak akan diotak-atik. Tapi ketika antum kumpul, orang Islam pengusaha kumpul, ayo kita masyarakatkan nilai-nilai Qurani dalam masyarakat perdagangan kita. Jauhi riba, jauhi ini, jauhi itu. Bikin misalnya supermarket yang baik, bikin ini yang Islami, baru antum akan disoal. Islam di masjid nggak akan disoal. Tapi kalau nilai Islam dibawa ke politik, antum bawa politik Islami yang jujur, yang baik, hindari korupsi, antum akan disoal di situ. Silakan cek. Bawa ke manajemen, antum akan disoal di situ. Kenapa? Karena mereka takut orang-orang Islam itu akan bangkit, mendapatkan nilai keislaman, memberikan pencerahan untuk dunia. Tidak ada sejarahnya di muka bumi ketika Islam berada di puncak kekuasaan selain menghadirkan kedamaian, ketentraman bagi seluruh umat yang ada di muka bumi. Cek. Islam berjaya di Spanyol, Yahudi ternaungi, Nasrani ternaungi, agama lain ternaungi. Islam berjaya di Nusantara, dengan Hindu nggak ada masalah, dengan Buddha nggak ada masalah. Yang ada masalah ketika Portugis datang ke sini tahun 1511 lewat Selat Malaka, diberikan mandat oleh Paus Alexander yang ke-6 tahun 1494. Setelah itu terjadi perjanjian Tordesillas, bumi dibagi 2, bagi 2 sama Paus. Ya, yang barat, yang timur. Barat Spanyol, timur Portugis. Datang dia, nyasar dulu sampai ke Goa. Balik lagi ke Portugal. Dia hire seorang bernama Ahmad bin Majid, navigator muslim. Tolong arahkan saya kepada pusat rempah-rempah. Datanglah kemudian sampai ke Selat Malaka. Begitu datang ke Malaka, yang dibawa senapan. Anda kalau nggak mau ikut saya, eksekusi. Maka apa yang terjadi? Hindu bermasalah sampai ke Goa. Cina bermasalah ke sana. Yang tadinya harmonis, muncul masalah luar biasa. Terus, begitu sampai Malaka, pengen menguasai Sunda Kelapa. Datang ke Sunda Kelapa, datang bawa senjata, datang bawa meriam. Tidak ikut saya habisi. Masya Allah. Misinya 3G. Sekarang sudah 4G. Dulu 3G. Gold, glory, and gospel. Begitu datang bukan cuma gold, kuasai rempah-rempah emas. Glory, bawa kemenangan, ekspansi. Lihat, dulu Islam datang cuma membuka fatah. Tidak mengekspansi. Yang mundur, maju. Terbelakang, jadi paling depan. Punya pengetahuan. Islam, lihat, masuk ke Spanyol, berjaya. Masuk ke Palestina, berjaya. Masuk ke Nusantara, berjaya. Nggak ada yang diusir, biasa aja.
Cuman ahli sejarah belakangan, maaf, merubah nilai sejarah itu sehingga anak-anak sekarang tidak tahu. Perhatikan anak-anak zaman now tuh, ketika mereka belajar tentang sejarah, jauh. Coba lihat, uang 1000 itu, di uang 1000, siapa yang tergambar dulu di uang 1000? Kapiten Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matulesi. Dari mana antum tahu Thomas? Kalau disebutkan Thomas, yang terbayang apa? Oh, jangan langsung ke situ aja. Thomas bisa kereta-keretaan, mobil-mobilan, gitu kan? Ada Thomas, gitu kan? Masya Allah, badminton, piala Thomas dan sebagainya. Ada. Tapi umumnya kalau dikaitkan dengan keyakinan itu non Muslim. Dari mana bisa jadi Thomas? Namanya Ahmad. Jauh-jauh Ahmad jadi Thomas. Namanya Ahmad Lusi. Seorang kiai punya pesantren, berjuang melawan ekspansi sampai kemudian dieksekusi. Kok tiba-tiba jadi Thomas? Dari mana Ahmad jadi Thomas? Teman-teman sekalian coba cek lagi. Sejarah kita itu banyak yang tertukar. Ada putri yang tertukar, ada menteri yang tertukar, ada sejarah yang ditukar. Nah, itu masalahnya. Karena kita nggak belajar sejarah dengan benar, kita sudah sejarahnya dipalingkan, Qurannya dijauhkan. Coba silakan cek. Kenapa para ulama berjuang di Jakarta? Karena dulu saat Portugis datang ke Jakarta menguasai, itu kemudian Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah menugaskan menantunya. Namanya Fathullah. Fathullah yang menikah dengan anak perempuannya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu anaknya dari Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim itu menikah kemudian dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah itu orang Mesir, seorang ulama. Ya tinggal kemudian di Mesir selama 20 tahun melahirkan Syarif Hidayatullah. Pulang ke Gunung Jati, bertemu dengan kakeknya Prabu Siliwangi, namanya Menarasa. Dikenal dengan Pak Menarasa, kenal dengan Prabu Siliwangi. Menikah dengan Nyai Subang Larang, melahirkan 3 orang anak. Anak pertama Abdullah Iman atau Walang Sungsang lahir tahun 1423. Anak keduanya kemudian dikenal dengan Rara Santang, lahir tahun 1426. Anak ketiga Raja Sengara lahir tahun 1427. Ketika balik lagi kemudian ke Gunung Jati, punya 2 orang anak, laki-laki namanya Muhammad, perempuannya menikah dengan Fathullah, dikenal dengan Fatahillah. Portugis menyebut dengan Valetehan. Ketika Jakarta, saat itu belum Jakarta namanya, baru Sunda Kelapa, dikuasai oleh Portugis, datang ke situ, hantam sana sini, ditugaskan, kamu berjihad ke sana, jihad, buka Jakarta, bebaskan, ambil wudhu, sholat, himpun pasukan, datang, hari Jumat selesai, di bulan Juni, teman-teman sekalian, 1527, datang ke situ, selesai Jakarta, lalu bersyukur kepada Allah. Saat bersyukur itulah kemudian mereka ingat Quran surah ke-48 ayat pertama, Inna fatahna laka fatham mubina, fatham mubina. Dirubahlah kemudian Sunda Kelapa Batavia menjadi fatham mubina. Fatham mubina kalau dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta, disingkat jadi Jakarta. Di nama Jakarta itu bahasa Al-Quran. Sampai sekarang hari jadi Jakarta itu, hari jadi yang diperangati, itulah hari pertama kali Jakarta dibebaskan oleh Fathullah dari kungkungan Portugis. Itu teman-teman sekalian, itu kalimat-kalimat Allah. Jakarta dibuka dengan kalimat Allah, Indonesia merdeka dengan kalimat Allah. Kalau ingin sukses, kalimat Allahnya bagaimana? Kembali ke Quran. Maka saatnya antum sekarang kumpul, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Kita harus bantu negara kita untuk bangun dari tidur yang dalam. Jadi antum gak usah macam-macam lah, kita bantu aja negara kita ini. Sebab yakin kalau semua kembali kepada Quran, negara ini akan tenang kehidupannya. Antum tidak usah merubah dasar negara, sudah bagus, orang tua kita sudah membuat itu, nggak usah rubah macam-macam, kita tinggal